Aisyah terpaku, tubuhnya kaku seperti patung es. Nadia, wanita berusia 35 tahun yang memimpin divisi pemasaran di perusahaan multinasional di Jakarta, mundur selangkah, wajahnya memerah. "Makan aku, Aisyah. Aku tidak bisa menahan lagi," bisik Nadia, suaranya gemetar. Aisyah, gadis 28 tahun asal Bandung yang baru 2 tahun bekerja di sana, merasa dunia berputar. Bagaimana bisa? Nadia adalah sosok yang ia kagumi, tapi juga takuti, wanita yang sudah menikah, dengan 2 anak, dan reputasi sempurna di mata masyarakat. Aisyah sendiri belum pernah mengakui pada siapapun tentang ketertarikannya pada sesama jenis, apalagi di Indonesia di mana pandangan seperti itu seringkali dianggap tabu. Malam itu, pesta kantor di bar mewah di kawasan Sudirman berlangsung meriah. Semua rekan kerja tertawa lepas, minum-minum sambil membahas target penjualan tahun depan. Aisyah datang karena diwajibkan, meski hatinya berat. Ia baru saja putus dengan pacar laki-lakinya yang keempat, karena lagi-lagi ia merasa ada yang salah dalam dirinya. "Kamu terlalu dingin, Ais," kata mantannya terakhir kali. Tapi Aisyah tahu itu bukan dingin, itu ketidakcocokan yang mendalam. Nadia, di sisi lain, tampak sempurna, suami yang sukses sebagai pengusaha, anak-anak yang lucu, dan karir yang cemerlang. Tapi di balik itu, Nadia menyimpan rahasia. Suaminya sering bepergian, dan pernikahan mereka lebih seperti kemitraan bisnis daripada cinta. Nadia pernah merasakan getar aneh saat melihat Aisyah presentasi di rapat, tapi ia kubur dalam-dalam. Setelah ciuman itu, Aisyah buru-buru keluar dari toilet, meninggalkan Nadia sendirian. Ia naik taksi pulang ke apartemen kecilnya di Tebet, pikirannya kacau. Ini gila, gumamnya pada diri sendiri. Besok adalah hari Senin dan ia harus menghadapi Nadia di kantor. Apa yang akan terjadi? Apakah ini hanya momen mabuk? Atau ada yang lebih dalam? Aisyah ingat bagaimana Nadia sering memuji kerjanya, memberikan tugas khusus, dan sesekali menyentuh bahunya dengan lembut. Tapi itu pasti hanya kebaikan bos biasa, bukan? Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Ia membuka ponsel, mencari artikel tentang ketertarikan sesama jenis di Indonesia. Hasilnya membuatnya ngeri, cerita tentang diskriminasi, penolakan keluarga, bahkan ancaman hukum meski tidak ada undang-undang langsung yang melarang. Pagi harinya, di kantor, Aisyah menghindari mata Nadia. Rapat tim berlangsung tegang, dengan Aisyah yang biasanya aktif kini diam 1000 bahasa. Setelah rapat, Nadia memanggilnya ke ruangan pribadi. "Kita perlu bicara," kata Nadia tegas, tapi matanya menunjukkan kerapuhan. Aisyah duduk, jantungnya berdegup kencang. Nadia mengakui bahwa ciuman itu bukan kesalahan mabuk. "Aku sudah lama merasakannya, Ais. Tapi aku takut. Aku punya keluarga, tanggung jawab." Aisyah terkejut, tapi juga lega. Ia akhirnya mengaku bahwa ia juga merasakan hal yang sama, meski belum pernah berani mengungkapkannya. Mereka sepakat untuk tidak membiarkan ini berkembang, tapi janji itu rapuh seperti kaca tipis. Hari-hari berikutnya, ketegangan meningkat. Aisyah dan Nadia sering bertemu mata di koridor, dan setiap kali itu ada percikan yang sulit diabaikan. Suatu sore saat lembur bersama, Nadia menceritakan tentang pernikahannya yang hampa. "Suamiku baik, tapi aku merasa kosong. Seperti hidup dalam kotak yang sempit." Aisyah mendengarkan, hatinya tersentuh. Ia ceritakan tentang tekanan dari keluarganya di Bandung yang selalu bertanya kapan ia menikah. Ibu bilang perempuan harus punya suami untuk bahagia. Mereka tertawa pahit, tapi di balik itu ada ikatan yang semakin kuat. Konflik pertama muncul saat rekan kerja mulai curiga. Rina, teman sekantor Aisyah, melihat mereka berdua keluar dari ruangan Nadia dengan wajah memerah. "Ada apa sih kalian? Kayak lagi rahasiaan," goda Rina. Aisyah panik, tapi Nadia tenang. Tapi di dalam, Nadia mulai dihantui rasa bersalah.
Malam itu ia pulang dan melihat anak-anaknya tidur. "Apa aku egois?" tanyanya pada cermin. Sementara Aisyah di apartemennya mulai mempertanyakan moralitasnya. Apakah mencintai Nadia berarti menghancurkan keluarga orang lain? Akhir pekan, Aisyah pergi ke Bandung untuk bertemu keluarga. Ibunya, seorang guru pensiunan, langsung bertanya tentang pacar. "Kapan nikah, Nak? Teman-temanmu sudah pada punya anak." Aisyah tersenyum paksa, tapi hatinya perih. Ia bayangkan jika ibunya tahu tentang Nadia. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi kuat, lesbian sering dianggap dosa besar. Aisyah ingat cerita temannya yang diusir keluarga karena hal serupa. Pulang ke Jakarta, ia semakin bimbang. Nadia, di sisi lain, mulai menjauh. Ia tolak ajakan Aisyah untuk makan malam. "Ini salah, Ais. Kita harus berhenti." Tapi Aisyah tidak bisa. Ia kirim pesan panjang mengungkapkan perasaannya. Nadia baca tapi tidak balas. Ketegangan ini membuat performa kerja mereka menurun. Bos atas mulai bertanya dan rumor mulai beredar. Suatu hari, suami Nadia, Budi, datang ke kantor untuk menjemput. Ia lihat Aisyah dan Nadia berbicara intens. Malam itu, Budi tanya Nadia, "Siapa gadis itu? Kayaknya deket banget." Nadia bohong, tapi hatinya gelisah. Ini adalah awal dari badai yang lebih besar. Aisyah mulai mencari dukungan online, bergabung dengan komunitas rahasia di Jakarta. Ia bertemu dengan seorang wanita bernama Lina, yang ceritakan pengalamannya keluar dari pernikahan heteroseksual. "Kamu harus jujur pada diri sendiri, tapi siap bayar harganya." Kata-kata itu membuat Aisyah semakin berani. Tapi keberanian itu diuji saat Nadia jatuh sakit. Aisyah datang ke rumah sakit, di mana ia bertemu keluarga Nadia. Anak-anak Nadia memeluknya, mengira ia teman baik ibunya. Saat itu, Aisyah sadar betapa rumitnya situasi ini. "Nadia, dari ranjang sakit," bisik, "jangan pergi." Itu adalah titik balik. Mereka mulai bertemu diam-diam di kai tersembunyi atau apartemen Aisyah. Setiap pertemuan penuh emosi, tawa, tangis, dan perdebatan tentang masa depan. "Aku tidak bisa tinggalkan anak-anakku," kata Nadia. "Tapi aku juga tidak bisa hidup bohong selamanya," balas Aisyah. Konflik internal mereka semakin dalam, dengan Aisyah yang merasa bersalah sebagai perebut dan Nadia yang dihantui dosa agama. Suatu malam, mereka bertengkar hebat. Aisyah menuntut komitmen, Nadia ragu. "Kita hidup di Indonesia, Ais. Apa kata orang? Apa kata Tuhan?" Aisyah marah, "Cinta bukan dosa." Tapi Nadia pergi, meninggalkan Aisyah sendirian dengan air mata. Keesokan harinya, rumor di kantor meledak. Seseorang lihat mereka berdua di kai. Bos panggil mereka berdua. "Ini tidak profesional," kata bos. Nadia dipindah DC, Aisyah diperingatkan. Tekanan sosial mulai terasa nyata. Aisyah pulang ke Bandung lagi, kali ini untuk mengaku pada ibunya. Tapi ia urungkan melihat ibunya yang lemah karena sakit jantung. "Aku tidak bisa hancurkan hatinya," pikir Aisyah. Sementara Nadia bertengkar dengan suaminya. Budi curiga dan akhirnya Nadia akui semuanya. "Aku mencintai wanita lain." Budi marah, tapi juga terluka. "Kita punya anak, Nad." Puncaknya, Nadia ajukan cerai. Anak-anak bingung, keluarga besar marah. "Kamu gila. Ini haram," kata ayah Nadia. Nadia diusir dari rumah keluarga, tinggal di hotel. Aisyah datang, memeluknya. "Kita bersama sekarang." Tapi harga yang dibayar mahal, Nadia kehilangan hak asuh sementara, Aisyah dipecat dari kantor karena rumor. Mereka pindah ke Bali, mencoba mulai baru. Tapi bayang masa lalu menghantui. Aisyah sering menangis, merindukan keluarganya. Nadia berjuang dengan rasa bersalah.
Apakah ini benar? Tanya Nadia suatu malam. Cinta mereka diuji lagi saat mantan suami Nadia datang ke Bali, memohon Nadia kembali demi anak-anak. Mereka butuh ibu, kata Budi. Nadia goyah, tapi Aisyah ingatkan kita sudah bayar mahal. Jangan mundur. Akhirnya, Nadia pilih Aisyah. Mereka bangun hidup baru, bergabung dengan komunitas di Bali yang lebih terbuka. Tapi luka tetap ada. Anak-anak Nadia mulai mengerti meski sulit. Keluarga Aisyah lambat laun menerima setelah ibunya sakit dan sadar bahwa kebahagiaan anak lebih penting. Cinta mereka bertahan tapi dengan bekas luka. Apakah mencintai seseorang berarti siap menghancurkan segalanya? Atau apakah masyarakat yang salah karena tidak memberi ruang bagi cinta seperti ini? Apakah pilihan Nadia dan Aisyah benar, atau justru egois?